dipersembahkan oleh Kinkin Service Yogyakarta, didukung oleh BAA, Spare Part, dan Kobong Flasher Yogyakarta. Selamat datang kembali di Kinkin Service Yogyakarta ya guys. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu, lancar rezeki ya guys. Baik, kali ini ada lagi Samsung S23 Ultra guys. Ini kondisinya mati total. Ini pemilik dari Prambanan, Jawa Tengah ya. Kita coba saya nyalakan, saya on kan, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali guys. Oke ya, langsung saja saya bongkar seperti biasa guys. Kita kasih cairan dulu. Backdoor sudah terlepas guys, jadi terlihat ya di sini dari Bapak Mulyadi, lokasi dari Prambanan. Lanjut seperti biasa ya guys, jadi nanti ini kita lepas dulu bautnya satu persatu, lalu saya cek apakah nantinya mesinnya pernah dikerjakan atau belum. Nanti kita lihat bersama-sama ya guys ya. Nah, ini penampakan dari mesin S23 Ultra, kita lihat ya. Jadi ini kemungkinan besar pernah dikerjakan guys. Oke, nantinya saya cek dari apa guys kerusakannya ya. Teman-teman nanti bisa lihat dan bisa menyaksikan sendiri langsung. Di sini saya lakukan pengecekan menggunakan multitester guys ya. Jadi pengecekan jalur-jalur tegangan-tegangan pada bagian per bagian di bagian mesin Samsung S23 Ultra. Pada bagian daerah depan itu aman. Nah, kemudian saya coba bagian belakang yang pas di atas CPU, teman-teman lihat ya. Di atas CPU ada komponen yang hilang guys, dan disitu ada konsleting ya, dan pada bagian itu pun konsletingnya masuk pada bagian CPU. Jadi mau tidak mau, bisa tidak bisa ya harus kita lepas dulu CPU-nya, lalu kita perbaiki dan kita rapikan nantinya supaya bisa dipakai lama teman-teman ya. Itu di bagian itu ada komponen yang hilang. Oke, saatnya saya coba saya lepas IC RAM-nya terlebih dahulu teman-teman ya, dan nantinya saya lepas IC CPU sekalian. Kemudian nanti saya cek kembali pada bagian komponen yang hilang tadi, resistor ya, itu ada yang hilang, dan itu pun nantinya akan saya beri karena bawaan mesin itu harusnya ada tetapi posisinya tidak ada tadinya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita rapikan ya guys ya, supaya nantinya benar-benar bisa dipakai lama teman-teman ya. Nah, nanti saya lepas satu persatu, kemudian saya cek jalur per jalur, kemudian saya cek juga sekalian IC CPU-nya, kemudian untuk RAM nantinya kita ganti guys. Biasanya kalau kayak gini IC RAM-nya juga tidak bisa digunakan kembali karena terjadi konsleting teman-teman.
Nah, ini penampakan motherboard tanpa CPU guys ya. Di sini saya rapikan dulu karena ada beberapa jalur ataupun masih ada bekas lemnya. Ini saya bersihkan, saya rapikan untuk jalurnya satu demi satu karena ada beberapa jalur yang bersambungan gitu ya. Nanti saya pisahkan menggunakan lem, sudah ada lemnya tersendiri teman-teman. Ini proses pemisahan jalur yang bergabung atau yang terhubung satu sama satunya teman-teman. Ini saya lem satu persatu supaya tidak tergabung, dan nantinya saat pemasangan CPU itu bola timahnya pas gitu, jadi tidak menempel ke tetangganya gitu ya. Sambil menonton, sambil menyaksikan teman-teman, sambil memperhatikan, jika video dari kami ini bermanfaat atau berguna untuk menambah pengetahuan dan pengalaman teman-teman ataupun saudara-saudara kami dimanapun berada, semoga saja video-video kami ini bermanfaat dan berguna teman-teman ya, bagi teman-teman dan saudara-saudara kami dimanapun berada. Bagi teman-teman yang membutuhkan jasa perbaikan handphone ataupun pergantian spare part, bisa langsung kontak atau hubungi kami. Kontak ataupun nomor yang bisa dihubungi ada di bio kami, dan nantinya ada pada video-video yang teman-teman ataupun saudara lihat saat ini gitu. Dan kami lokasinya ada di Yogyakarta teman-teman, Kin Service mapnya. Jadi lokasinya ada di Jalan Kaliurang KM 12 Candi Sardono Harjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. Baik, berikut ini saatnya saya bersihkan untuk IC CPU nya teman-teman ya. Jadi terlihat saya posisinya membersihkan IC CPU dengan pelan-pelan supaya nantinya CPU bisa digunakan kembali teman-teman. Kemudian untuk IC CPU masih ada beberapa yang tersambung ataupun kotor, itu saya bersihkan pelan-pelan supaya nantinya bisa saya cetak dengan bagus, aman, dan nantinya bisa langsung kita pasang. Oke, berikut proses pencetakan IC CPU atau pencetakan bola timah pada IC CPU di handphone Samsung S23 Ultra. Jadi untuk penampang CPU nya ini itu besar teman-teman, jadi harus ekstra pelan-pelan, jangan sampai bola-bola timahnya besar kecil, jadi dipastikan benar-benar rata.
di sini proses pemasangan komponen atau resistor yang tadinya hilang itu saya pasang kembali teman-teman. Ini sebenarnya untuk protect atau supaya terjadi konsleting yang memutus arus di bagian itu teman-teman ya. Jadi ini saya ambilkan dari part yang sama juga, jadi tegangan ataupun voltasenya pasti sama karena dari komponen yang sama. Saatnya saya pasang CPU nya teman-teman ya. Ini saya paskan terlebih dahulu supaya tidak kerja dua kali. Jadi saya CPU saya paskan pada titiknya, kemudian seperti biasa ya, saya blower ataupun saya panasin yang kalau bisa ya benar-benar matang, jadi bola timahnya benar-benar terhubung pada mainboardnya. IC CPU sudah saya pasang. Berikut pengecekan pada tegangan lewat power supply teman-teman. Jadi saya cek dulu. Oke, tegangan di sini bagus, sudah aman ya. Kemudian lanjut pemasangan IC RAM ya. Jadi di sini IC RAM-nya saya ganti
Ini nantinya supaya lebih awet teman-teman ya. Siram sudah terpasang dengan rapi teman-teman. Di sini saya cek kembali sebelum saya pasang ke unitnya. Itu saya cek kembali tegangannya setelah IC CPU dan siram kepasang. Nah, ini tegangannya sudah menyala teman-teman mesinnya ya. Akhirnya tertolong juga teman-teman. Oke, saatnya saya rakit dulu di unitnya. Saya tes dulu teman-teman ya. Oke, saatnya saya coba nyalakan. Oh, baterainya 0% teman-teman. Oke, saya charger dulu, ditunggu teman-teman ya. Ini beberapa video yang ini saya percepat supaya nanti bisa melihat normal tidaknya pada mesin Samsung S23 Ultra. Oke ya, terlihat saya charger ada logo petir pengecasan teman-teman. Saya tunggu, ini baru 1%. Ini sudah 7%, coba saya nyalakan aja teman-teman ya. Mantap ya teman. Oke, akhirnya menyala kembali teman-teman. Jadi tadinya konsleting pada bagian VREC yang menuju ke CPU teman-teman. Sudah sampai ke menu teman-teman. Dicek terlebih dahulu, nantinya saya lanjut perakitan unitnya kembali. Oke teman-teman, di sini saya lanjut perakitan kembali seperti kamera dan komponen lainnya. Dan jangan lupa teman-teman, bautnya harus pas ya, seperti yang tadi terpasang awal masuk. Ketika ada yang kurang bisa kita tambahin, ketika pas ya harus dipaskan. Oke teman-teman ya, di sini menunggu proses pemasangan, kemudian nanti kita sama-sama pengecekan. Semoga saja sudah normal dan bisa digunakan kembali seperti semula. Perakitan sudah selesai, saya cek kembali. Untuk backdoor itu atau tutup belakang itu nantinya ketika selesai pengecekan langsung saya lem ulang teman-teman. Ya teman-teman, perhatikan dan lihat, semoga saja normal dan bisa digunakan kembali.
Sekian dulu teman-teman video-video dari kami. Jika ada salah kata atau ucapan atau perbuatan pada tim kami, untuk teman-teman yang datang di kami tim King Service mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman ataupun saudara-saudara dimanapun berada yang sudah memberi kepercayaan perbaikan handphonenya di kami King Service Yogyakarta. Semoga video-video yang kami share bisa membantu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi teman-teman ataupun saudara-saudara dimanapun berada. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Salam sehat selalu, lancar rezeki. Sampai ketemu di King Service Yogyakarta. Bye bye.